near to worship Christ the Lord and bless His name. His holy. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah, di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian, tidak dilihat orang, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu,
Mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan pagi ini ke dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di ibadah kita ini. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu sebabnya kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita bersama-sama buka hati, hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai lagi, siap untuk beribadah dan diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kabarnya pasti luar biasa ya. Sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Tapi seperti biasa sebelumnya kita akan deklarasi apa yang menjadi DNA Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasti. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena Allah kita dahsyat, yang percaya Allah kita dahsyat boleh sorakan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan firman ini, kita nyatakan dari utara ke selatan, ya, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau, lembah, gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya, here we go. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau, lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sambil bertepuk tangan, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sorakan haleluya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan kembali boleh datang beribadah di rumah Tuhan di sini. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Allah kami setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Itu juga yang ada di rumah. Penyertaan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu terus mengalir Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pertama pagi hari ini, di mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Andreas. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan yang luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di Pondok Gede Pelasa. Berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, dan kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan Engkau tetap beserta dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kasih dan anugerah-Mu. Bapak kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Nikonyo Toraharjo, bersama keempat wakilnya, keluarga besarnya. Perlindungan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Karayon 5 kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak Pendeta Samuel Harnadi, bersama staf dan semua gembala cabang ranting Tuhan di Bekasi. Tuhan, buat semua hamba-hamba-Mu menjadi garam dan terang, sehingga berdampak Tuhan bagi kota Bekasi dan sekitarnya. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Rahel Herawati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi Ibu Gembala kami, kesehatan, kekuatan. Terus Bapa memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menggembalakan jemaat Pondok Gede Pelasa. Berkati kehidupannya, berkati anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan tim penggembalaan yang ada dengan keluarga besar. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Tetap ada kesatuan hati Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Hamba-hamba-Mu di Kampung Sawah, di Jati Makmur, kami berdoa buat Bapak Jonathan Talan dan semua pelayan-pelayan yang ada. Tuhan juga menyertai. Itu juga Bapak Pendeta Silas bersama Pak Rona sebagai wakil dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Naungan kasih-Mu Tuhan bagi semua anak-Mu. Berikan semangat terus Tuhan untuk melayani Engkau. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan memperluas daerah mereka untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau izinkan apapun yang terjadi di bangsa kami. Karena kami percaya Bapa, mata Tuhan tertuju bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buat semua pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, bahkan kepala-kepala desa yang di pelosok-pelosok. Tuhan, Kau yang lawat, berikan mereka roh takut Tuhan di dalam kepercayaan pemerintah bagi mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan juga terus melawat kehidupannya. Tuhan juga terus menuntun dan memampukan hamba-Mu ini Tuhan memimpin bangsa kami. Berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat Tuhan, dan segala setiap keputusan yang ada, sungguh itu adalah dari putusan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat semua jajarannya, aparatur-aparatur pemerintah yang ada, Polri, tentara Tuhan, tetap bersinergi Tuhan untuk memberikan keamanan bagi bangsa kami. Engkau turut bekerja Bapa di dalam setiap langkah-langkah pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir di pagi hari ini, baik yang ada juga di rumah. Tuhan, Kau yang lawat, Engkau berkati anak-anak-Mu. Tetap buat terus jemaat-Mu Tuhan melekat hanya kepada Tuhan. Segala pergumulan yang ada kami berdoa, Tuhan, Kau yang menjawab tepat pada waktunya. Kalau ada yang sakit, kami mohon lawatan Tuhan, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berbeban berat, Tuhan yang melawat. Dan juga kami berdoa buat semua anak-anak kami Tuhan, baik yang masih sekolah, yang sekarang sebagian sudah masuk tatap muka di sekolah-sekolah. Kami mohon perlindungan Tuhan. Baik yang sudah bekerja, Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap mereka tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pekerjaan, berkati usaha mereka, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau, Engkau yang terus kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Church of God, Oral Roberts University, World Evangelica Alliance, dan semua generasi Jeremia. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Kami berdoa mereka tetap semangat Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik itu, baik di Indonesia bahkan ke bangsa-bangsa, sampai ke Yerusalem di era Pentakosta ketiga ini. Banyak jiwa-jiwa besar-besaran yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh ada di dalam naungan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan dalam penyembahan dan dalam persiapan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan ada beberapa pengumuman yang perlu disimak bersama-sama. Pengumuman yang pertama adalah kami masih membuka Bapak Ibu Saudara untuk yang merindukan atau terbeban untuk memberikan donasi untuk pembangunan Azusa Street Fire Tower di Amerika, dapat memberikan lewat transfer ke seluruh nomor rekening GB Pondok Gede Plaza, tapi dapat ditambahkan keterangannya yaitu digit RP3 di akhir donasi yang ada. Jadi seperti contoh, kalau misalkan 100.000, 100.000.
3. Dan pengumuman berikutnya Bapak Ibu Saudara, seperti biasa di minggu ketiga dan keempat kita mengadakan persembahan untuk diakonia dan persembahan misi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite di tempat ini, Bapak mempersiapkan 2 kali persembahan di dalam amplop, dan satu lagi nanti ada kantong kolekta yang akan mengedarkan untuk persembahan misi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, seperti biasa dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman yang ada Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Biar dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi Tuhan pelebaran perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Di muka bumi ini khususnya di wilayah GPI Pondok Gede Plaza ya Bapak. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, kami semua Tuhan yang secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati setiap kami keluarga demi keluarga, pekerjaan, wirausaha, semua yang kami lakukan Tuhan, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami semuanya diberkati Tuhan. Ya biarlah terus Tuhan hidupan kami melekat sama Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kuasa-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan, selalu baru tiada habisnya. Nyatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam. Ku berjalan sumber damai di dalam jiwaku. Oh Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your
bilang forever, forever I will sing, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done, your will be forever, forever I will sing in your. Ini pernyataan kami Tuhan, selamanya kami akan mempercayai Engkau. Your will be done, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Horia rabaya shana rabaya rabala bala 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 bala. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh ya rabaya shana rabaya rabaya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh dia rabaya syara rabaya rabala bala 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 bala. Kau yang berkuasa Tuhan, di surga bumi akan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bersama-sama, katakan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be forever, forever. Sharabaya rabaya we trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever. Forever I forever. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Mari angkat tanganmu, katakan
Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Lord. Your will be done. Sekali lagi nyatakan forever, forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus berkati dan berbicaralah di tengah-tengah kami dan bawalah kami pada kebenaran-Mu yang ajaib. Sehingga di dalam kehidupan kami mempunyai keharmonisan dengan sesama kami, terutama dengan keluarga kami. Berkati ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Allah. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nama saya Andreas Sustono. Nama Andreas itu saya berikan setelah saya menjadi murid Kristus tahun 79. Sebelumnya nama saya tidak pakai nama Andreas, nama belakangnya saja Sustono. Gitu ya. Saya punya 7 anak, 4 laki-laki, 3 perempuan. Anak-anak saya beberapa sudah berkeluarga, bekerja. Jadi sekarang saya tinggal dengan 3 orang anak saya, karena istri saya hampir 5 bulan yang lalu sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diminta untuk berbicara tentang komunikasi dalam keluarga. Kalau ditanya dalam hidup ini nomor 1 itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, setuju ya? Betul ya? Nah nomor 2 itu adalah hubungan kita dengan keluarga kita. Tetapi yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan pasangan kita. Ya. Orang Jawa bilang istri itu disebut garwo. Apa itu garwo? Sigar ing nyowo. Separuh daripada kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang, cintailah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama yang kedua setelah kita mencintai Tuhan. Tetapi sebelum kita mengasihi sesama kita, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasihi diri kita. Korelasinya hubungannya apa? Dengan mengasihi pasangan. Dunia saja mengerti bahwa pasangan kita, istri suami kita itu adalah separuh daripada raga kita, jiwa kita. Jadi itu sebabnya kalau kita mencintai istri kita itu sama dengan kita mengasihi diri kita. Dengan kita mencintai suami kita itu sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi orang yang suka memukul istrinya atau suaminya itu sama dengan dia orang yang sakit jiwa. Dia sering pukul dirinya sendiri. Bisa membayangkan nggak? Bisa mengerti nggak maksud saya? Paham tidak? Ya. Ayah saya adalah seorang jenderal bintang 1, polisi militer angkatan darat, sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 80. Ya. Dia tidak terbiasa mukul istrinya. Mertua saya angkatan laut tapi pensiun dini kemudian menjadi kapten kapal tanker di Jerman. Dia mengatakan pada saya pada waktu saya menikahi anaknya. Dia bilang begini, seorang wanita itu dinikahi bukan untuk disakiti. Ya,
Saya suka mengatakan sekarang, kalau laki-laki suka pukul istrinya, itu pengecut. Kalau dia berani, pukul preman. Bisa ngerti? Ya, laki-laki yang suka pukul istrinya itu pengecut. Ya. Ada seorang istri Laksamana pertama cerita pada saya dan istri beberapa tahun yang lalu. Suaminya itu sangat ringan tangan. Nah, karena suaminya sahabat baik saya ajak dia ngobrol pelan-pelan. Kenapa dia suka pukul istrinya? Dia punya pengalaman semasa kecil, dia sering lihat bapaknya pukul ibunya. Jadi dia berpikir memukul istri itu adalah hal yang biasa. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya begini pada saya, apa rahasianya Pak Andreas mengasuh atau membesarkan anak-anak supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang luar biasa? Saya bilang rahasianya sederhana. Hubungan suami istri itu, ayah ibu itu harus harmonis dulu. Dan itu menjadi modal dasar di dalam pengasuhan atau dalam membesarkan anak-anak. Istilah kerennya itu di dalam melakukan parenting. Ya, jadi kalau orang tua tidak harmonis, maka itu akan membuat anak-anaknya tidak akan bisa bertumbuh menjadi orang dengan kesehatan jiwa yang baik. Banyak orang sakit jiwa itu dikarenakan tidak tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Dalam istilah psikologinya disebut keluarga yang disharmonisasi. Bapak Ibu tahu, di dunia ini nggak ada orang yang cocok dengan kita. Setuju nggak? Kalau Bapak Ibu berkata begini, rasanya saya nggak cocok menikah sama dia Pak Andreas. Saya mau kasih tahu, satu-satunya orang yang cocok dengan Anda, itu cuman Anda sendiri. Menikah itu artinya belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi sampai nanti kita mati. Ya. Pakar pernikahan di Indonesia kemarin mengatakan begini tentang saya, Anda itu sekarang bukan lagi guru tapi profesor. Kenapa? Karena Anda sudah menyelesaikan pernikahan sampai mati dan tidak ada perempuan yang lain. Ya, anak perempuan saya yang sulung, dia berkata begini, papa mama saya bukan orang yang sempurna, tapi belum pernah dari kecil sampai dewasa saya melihat papa mama saya kalau konflik, mereka pisah ranjang, pisah kamar, apalagi pisah rumah. Puji Tuhan. Dan kesaksian anak-anak itu adalah lebih sah dibandingkan cerita saya sendiri. Anda boleh melihat YouTube saya, begitu banyak bicara tentang karakter, bicara tentang keluarga. Saya masih mengajar di Cilangkap di Mabes TNI tentang karakter. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang hilang di dalam sebuah komunikasi, mungkin bisa diklik ya, itu adalah masalah komunikasi. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada 4 penyebab sebuah keluarga itu hancur. Salah satunya adalah masalah komunikasi. Kenapa masalah komunikasi? Begitu manusia jatuh dalam dosa, mereka masing-masing menutupi dirinya. Mereka tidak berani terbuka dengan pasangan. Ya. Contoh, misalnya suami selingkuh. Dia tidak akan pernah jujur. Teman selingkuh suami itu siapa ibu-ibu? Kerbau atau sapi? Manusia kan, perempuan kan? Ya, pada waktu saya di Kalimantan, saya tidak sebut kotanya. Ada seorang ibu setelah mendengar seminar, dia telepon saya, dia minta dari gembalanya telepon saya. Dia bilang, Pak Andreas, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah diaken di dalam gereja. Saya punya suami seorang bisnismen, tapi suami saya tidak memperhatikan saya. Dan sekarang saya punya hubungan gelap.
dengan wakil gembala. Jadi wakil gembalanya ini sangat cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Bukan tulus seperti merpati. Dan saudara tahu, itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Sebetulnya hal itu tidak usah kita bingung. Sekarang itu dalam gereja, ada anak-anak Tuhan yang menikah. Hari ini menikah, 6 bulan kemudian melahirkan. Ini kan mujizat. Bisa ngerti gak maksud saya? Ya, jadi sebelum menikah, pendetanya sudah dibohongin. Begitu. Jadi lihat, berkomunikasi itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Saya seringkali bilang begini, dulu Yesus itu ketemu dengan perempuan nakal di dalam kitab Injil Yohanes. Ya, masih ingat ceritanya? Perempuan yang pernah menikah 5 kali dan sekarang dia tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Ingat cerita itu? Perempuan Samaria itu. Dan lihat, Yesus ketemu perempuan nakal. Apa yang terjadi? Perempuan nakal itu berubah, betul kan? Hari ini pendeta ketemu pelacur, pendeta yang berubah. Ini rahasia kita aja, gak usah dibawa keluar ya saudara ya. Betul gak? Di gereja-gereja besar, gak usah bicara kota lain, di Jakarta. Pemimpin pujiannya istri, pemain musiknya suami. Artinya mereka bukan pasangan. Tetapi karena sering bersama-sama dalam pelayanan, antara istri orang dengan suami orang tumbuh rasa sayang. Sehingga kejadian, kemudian keluaran. Muncullah si Mamat. Dari hasil hubungan gelap itu. Bisa ngerti? Katanya pemimpin pujiannya diurapi, pemain musiknya diurapi. Kenyataannya mereka kurapan. Itu fakta. Bisa ngerti saudara? Ya, jangan bersembunyi di balik mimbar, jangan bersembunyi. Modal kita melayani itu bukan sarjana, bukan doktor, bukan magister. Modal kita melayani itu adalah kejujuran, kekudusan. Setuju? Betul nggak Bapak Ibu? Pemerintah Indonesia melalui survei di Biro Pusat Statistik ataupun di BKKBN mengatakan penyumbang terbesar di dalam hancurnya keluarga di Indonesia itu adalah masalah ekonomi. Firman Tuhan dalam Kejadian ketiga mengatakan juga selain faktor komunikasi, yaitu juga faktor uang, faktor keuangan. Itu bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Engkau dengan susah payah mengais rezekimu, kata Kejadian pasal 3. Jadi faktor keuangan itu juga bisa jadi masalah. Pandemik yang begini panjang itu mengakibatkan masalah ekonomi. Dan saya bulan yang lalu dengan anak saya perempuan mengantarkan seorang pembantu saya yang perempuan. Janda di usia muda. Mantan suaminya sudah meninggalkan mereka 3 tahun yang lalu dan terlibat di dalam kejahatan. Dan istrinya dipanggil menjadi saksi. Saya yang pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya bilang pada pembantu saya, ya sudah kamu cerai saja karena dia muslim. Daripada nanti kamu kena tuntutan lagi karena kejahatan suamimu. Saudara tahu, waktu saya mengantarkan dengan anak perempuan saya, pembantu saya yang udah bertahun-tahun kerja dengan kami, ke Pengadilan Agama Islam di Jakarta Barat. Bapak Ibu tahu, satu hari kasusnya itu 200-an kasus. Itu baru di Pengadilan Agama Islam Jakarta Barat. Dan rata-rata usianya itu seperti Mas Anto begini. Masih umur 30-an sudah cerai. Dan banyak perempuan-perempuan 20 tahunan sudah cerai, Bu. Tangkap enggak? Jadi ternyata menikah itu tidak mudah. Makanya saya anjurkan bagi yang mau menikah, batalkan. Saya bukan nyindir, saya cuma nyinggung.
Coba lihat orang-orang yang sudah menikah, wajahnya kan penuh dengan kesusahan begini kan. Jarang yang senyum. Pagi-pagi itu mukanya sudah. Jarang Anda dengar firman itu relax gitu. Kenapa? Karena penuh dengan kesusahan. Makanya saya anjurkan Mas Santo belajar dari yang tua-tua yang sudah menikah ini. Ada lagu Kus-Plus dulu Bu, Ibu Gembala, Bu Rudi. Begini nasib jadi bujangan, kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Itu kalau bujangan bro. Kalau sudah menikah, jangan gak pulang, terlambat saja itu istri udah. Dari mana botak? Begitu saudara. Maaf loh yang botak-botak. Setuju gak? Nasib senang walaupun tak punya uang. Kalau bujangan gak punya uang, gak ada masalah. Tapi kalau sudah menikah gak punya uang, masalah. Pikirkan baik-baik Mas Santo. Karena 1 Korintus 7 bilang, orang yang menikah itu mencari masalah. Kalau tidak menikah itu lebih baik. Tapi kan di dalam masyarakat berkembang sebuah opini bahwa orang tidak menikah itu apa? Terkutuk. Salah. Orang tidak menikah itu lebih bahagia. Minggu yang lalu saya ada di Pekanbaru. Di rayonnya Pak Niko yang di sana. Ada seorang perempuan umurnya 50-an bilang gini pada saya sangat setuju dengan Om Andreas. Saya tanya kenapa? Saya itu berbahagia sekali walaupun saya enggak punya suami. Saya tanya udah berapa kali patah hati? Enggak Pak, memang saya sengaja enggak mau menikah. Karena menikah itu bikin susah. Laki-laki itu egois. Sebetulnya bukan laki-laki egois, semua manusia itu egois. Setuju? Nah, itu sebabnya kalau mau menikah, Anda perlu belajar prinsip-prinsip di dalam pernikahan. Khususnya masalah komunikasi. Karena dari melek mata sampai tutup mata, yang paling utama itu adalah berbicara. Setuju enggak? Bukan seks. Orang seusia saya, seusia Ibu Gembala, itu frekuensi seksnya kalau kita masih punya pasangan, itu semakin hari semakin berkurang. Setuju enggak? Ada yang tanya, Pak sehari itu kalau kita menikah itu hubungan seks sehari berapa kali? Saya bilang, emang lu pikir gosok gigi? Ya, jangan percaya sama film India. Orang menikah itu nanti kalau ketemu berpelukan, terus nyanyi, tumbar miri jahe, ketumbar kemiri dan jahe katanya. Ya, jangan pernah percaya. Rumah tangga yang sebenarnya itu enggak begitu, kalau tidak dilatih. Setuju enggak? Kalau enggak dilatih, enggak bisa terjadi secara otomatis yang disebut romantisme itu. Sebelum menikah, laki-laki perempuan itu selalu ingin berdua. Satu hari bisa nelpon berulang kali, betul enggak? Kamu sudah makan belum sayang? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Wah, luar biasa. Sudah menikah, istrinya bilang apa? Boro-boro Pak dia telepon. Saya tanya, Papa lagi ngapain? Ngapain sih telepon-telepon? Artinya apa? Komunikasi itu bukan sesuatu yang mudah. Waktu saya menikah dengan istri saya itu orang Sumatera Utara, orang Medan. Saya berpikir istri saya itu adalah wanita yang romantis. Waktu saya gandeng dia, saya rangkul, itu seperti saya menggandeng batang bambu. Bisa ngerti nggak? Nggak gampang. Di seminar-seminar istri saya, selalu dia mengatakan, untungnya saya mempunyai suami yang romantis. Saudara yang tidak terbiasa cuci tangan, tidak terbiasa memakai alkohol, itu akan kerepotan. Tapi saya sekarang, sebelum pandemik saya sudah punya masalah dengan sidik jari. Kenapa? Karena saya dalam 1 hari
Minimal itu cuci tangan lebih daripada 10 kali sebelum pandemik. Jadi sekarang nggak usah ditanya, saya sangat rajin sekali untuk membersihkan tangan. Ya. Jadi kebiasaan itu dibangun, katakan bersama-sama dibangun. Nah, saya akan tunjukkan hal yang pertama, prinsip komunikasi yang efektif. Next. Itu saya sebut namanya adalah perhatian. Yuk kita baca ayatnya, Lukas 6:31. Di situ dikatakan demikian, klik. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga. Ya. Jadi perbuatlah terhadap orang lain seperti apa yang Anda ingin orang lain perbuat terhadap Anda. Itu ayatnya mengatakan demikian. Itu adalah aturan mas. Jadi kalau saudara ingin pasanganmu itu berbuat apa pada dirimu, Anda harus terlebih dahulu menginvestasikan. Bisa nangkap enggak? Kalau di dalam pernikahan kerja Anda menuntut, pertama Anda lelah, kedua Anda tidak mendapatkan seperti ekspektasi Anda, harapan Anda akan kecewa. Tidak hanya lelah, tetapi Anda akan kecewa. Kemudian Anda akan marah pada pasangan. Karena tidak setiap orang itu dibesarkan di dalam ekspektasi kita. Maka hal yang paling baik adalah Anda yang pertama itu saya bilang dalam hukum komunikasi itu memberikan perhatian. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Secara jujur saudara-saudara, ya. Oh saya terjemahkan dulu, kata lemah di situ itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan adalah makhluk yang sensitif, makhluk yang lunak, makhluk yang rentan. Saya suka mengatakan perempuan itu lebih lembut, lebih halus daripada lelembut, Pak. Bahasa Sundanya itu lebih halus daripada jurik. Ibu, beda dengan kaum pria. Pria itu seperti kerbau. Coba lempar kerbau, dia cuma kena tuk, terus dia cuma begitu doang, jalan tetap. Itu kerbau, itu laki-laki. Makanya perempuan bingung, dasar nggak punya perasaan. Beda sama perempuan. Perempuan itu seperti butterfly, seperti kupu-kupu. Siapa bapak yang pernah pegang butterfly, pegang kupu-kupu? Pegang dengan lembut, jangan diketekan, pegang dengan lembut. Habis gitu Anda lepaskan, kupu-kupu itu terbang. Perhatikan di tangan Anda ada apa? Bulunya. Butterfly itu, kupu-kupu itu menempel. Jadi itu yang saya bilang, perempuan itu saking lembutnya kita sudah berlaku dengan lembut, dia masih bisa tersinggung. Kita bingung, makhluk apa ini? Makanya saya bilang bagi yang belum menikah laki-laki, jangan menikah dengan perempuan. Lebih baik menikah sama kebo saja. Tapi kalau menikah dengan perempuan, Anda harus memahami karakteristik perempuan itu. Kaum yang sensitif. Itu kata lemah diterjemahkan di situ. Bisa nangkap semuanya, saudara-saudara? Pribadi yang rentan. Perempuan itu selalu merasa tidak berdaya. Ya, terutama kalau dalam mengalami perubahan hormon. Nah, pria harus memahami. Nah, untuk bisa berkomunikasi, di situ ada kata yang saya sering gunakan. Sebetulnya dalam pernikahan itu kata kuncinya cuma 2 saja, Bu Rudi. Satu namanya respect, yang kedua namanya love. Kasih dan hormat. Ingat ya, bahan dasar seorang perempuan itu adalah kasih sayang. Bahan dasarnya pria apa ibu-ibu? Hormat. Jangan pernah jelek-jelekan suami, sekalipun suamimu jelek. Ada perempuan bilang begini pada saya pada waktu saya seminar di Kupang. Kalau prianya itu pintar seperti Pak Andreas enggak apa-apa. Suami saya itu goblok Pak. Lantas saya nyeletuk gini, yang bodoh itu bukan suami Bu, yang milih dulu. Betul nggak? Yang bodoh itu bukan suaminya.
Kok tahu orang bodoh dipilih? Jadi yang bodoh siapa? Yang milih. Makanya Amsal bilang, istri itu membuat suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Jadi yang bisa mengangkat suami itu siapa? Istri. Makanya di sini laki-laki pilih istri itu hati-hati. Wanita yang baik itu bukan yang pinter berdandan, pakai spidol, ya, krayon, rajin nyabutin rumput. Bukan itu. Saya kemarin baru ngajarin seorang ibu di depan suaminya, saya bilang gini, orang Jawa itu punya kiasan yang bagus. Wanita hebat itu 3M, 3M. 1 maca, 2 masak, 3 mana. Orang Jawa itu punya filosofi yang bagus. Maca itu artinya bisa berdandan, tetapi yang dimaksudkan itu seperti 1 Petrus 3, kecantikan batiniah. Suami datang capek-capek, disambut yang baik. Arjunaku baru pulang. Walaupun dia pulang terlambat. Jangan kasar. Sambut yang baik. Arjunaku baru pulang. Capek ya sayang ya. Ya, mandi dulu tuh papa, mama sudah siapkan air panas. Gak usah dicampur biar melepuh. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Mam, aku mau minum tuh karbol. Ayo ngomong jujur. Sulit kan menghadapi suami yang begitu. Tapi Anda bisa memenangkan suami Anda, kata 1 Petrus 3. Dengan kelakuan yang lembut. Setuju gak? Ya. Anda boleh lebih gawat dari lelembut, tetapi Anda harus menangkan. Makanya dunia ini lucu. Coba jalan sepanjang di Bekasi, Pondok Gede atau mana saja. Yang dijual itu obat kuat buat perempuan atau buat laki-laki. Nggak perlu obat kuat, laki-laki itu lemah. Gayanya aja nih pakai loreng-loreng begini nih. Badannya gagah-gagah gini. Itu hatinya sebetulnya Hello Kitty. Maaf ya mas. Dari kecil saya sudah terbiasa dengan prajurit-prajurit. Bapak saya pernah jadi komandan batalion, anak buahnya banyak. Ya, kita tuh laki-laki gagah perkasa gitu. Tapi ibu-ibu mesti ngerti, hatinya laki-laki itu seperti Hello Kitty. Memenangkan suami itu gimana caranya? Di alam, jangan dibentak. Makanya lihat perempuan malam itu lebih bisa memenangkan suami kita. Koko hau-hau. Koko kok makin ganteng. Di rumah, botak, masuk. Itu. Gagal di situ. Sudah nangkep yang botak-botak? Kok yang botak-botak jadinya. Istrinya botak. Oh maaf ya Pak ya. Nyuwun pangapunten Pak. Jadi gitu ya. Berikan perhatian. Semakin istri memberikan perhatian buat suami, menghormati suami karena itu bahan bakarnya. Dia tidak akan cari pompa-pompa yang lainnya. Karena dia sudah dapatkan di rumahnya. Setuju tidak? Bayangkan, sampai ada artikel bagaimana seorang istri membangunkan suami. Saya bingung, begitu aja kok ditulis, ternyata apa? Banyak perempuan-perempuan blow on. Bangunkan suami itu seperti bangunkan, bangun, hei. Di situ ditulis, bangunkan suami itu coba dibelai-belai, sayang, bangun, dicium. Dulu istri saya begitu. Dia bisikkan, dia bilang kalau kamu gak bangun aku ciumin terus. Itu cara membangunkan yang baik. Ya, ibu-ibu belajar. Suami juga gitu, bangunkan istrinya, mengalami mengalami. Istrinya tuh senang di alam, disayang, dimanja gitu loh. Ya, coba peluk istri dari belakang, jangan dicekek, dipeluk. Kadang-kala istri saya kalau masak saya peluk dari belakang begitu. Itu artinya dalam berkomunikasi itu memberikan perhatian. Orang Jawa mengerti sebuah filosofi yang bagus.
Witing Trisno Jalaran Suko Kulino. Karena sering bersama-sama tumbuhlah rasa sayang. Bisa ngerti ya? Kenapa si pemimpin pujian itu punya affair dengan pemain musik? Karena dia lebih suka jalan dengan pasangan orang ketimbang dengan pasangan sendiri. Dalam satu hari saya terbiasa kalau saya di luar menelpon istri saya 8 kali hanya untuk bertanya, mama lagi ngapain, sudah makan belum? Saya kemarin di sebuah kafe, saya melihat seorang perempuan muda di sebelahnya laki-laki muda. Mereka sedang berpacaran. Nah, saya minum kopi avocado, saya lihat perempuannya bicara sedikit. Pacarnya telepon tentang bisnis segala macam. Akhirnya pacarnya keluar. Nah, saya tegur si perempuan. Kasih tahu pacarmu deh. Iya om. Kalau lagi berduaan itu jangan lagi ngobrol tentang pekerjaan, tetapi belajar membangun hubungan. Iya tuh om, dia susah benar. Tetapi saya pikir bukan hanya pasangan muda, ada banyak orang kalau sudah menikah enggak punya quality time. Ya, itu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Yang kedua sekarang, yang saya bilang dalam Yakobus 1 ayat yang ke-9, klik. Yang kedua, itu yang saya sebut namanya pemusatan pikiran dan konsentrasi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara tahu, hal yang paling esensial atau yang paling penting di dalam komunikasi kita sekarang ini yang hilang di dalam keluarga itu adalah kebiasaan untuk mendengar. Makanya bagi kami para konselor selalu diajar di dalam melakukan konseling itu lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Apalagi bapak-bapak kalau mendengarkan istri Anda cerita, istri Anda itu tidak membutuhkan mulut Anda, tapi istri Anda membutuhkan telinga Anda. Ya, kemarin tuh ada seorang istri, dia telepon saya. Dia bilang gini, boleh nggak Pak Pendeta, saya mau curhat sesuatu. Silakan. Saya ada di Pulau Nias, dia ada di Tangerang. Wah, dia cerita 1 jam lebih. Saudara tahu, saya cuma begini. Iya. Terus? Begitu selesai, saya tanya, sudah selesai? Nggak butuh pengarahan apa-apa kan? Sudah selesai? Iya Pak, saya sudah selesai. Itulah ajaibnya perempuan. Nggak perlu dikasih pengarahan 1, 2, 3. Dia selesai cerita, masalahnya selesai dengan sendirinya. Dulu kita nyanyi Allah heran, sekarang Allah heran lihat kita. Itulah perempuan. Tapi biasanya laki-laki kalau istrinya cerita, dia udah siap dengan jawaban. Sistematik 1, 2, 3. Gini loh Ma, kamu blow on sih, mestinya pakai ini nih. Saya mau kasih tahu, istri itu nggak butuh sistematika kepintaran Anda, nggak perlu. Dengerin aja sampai habis, cuman butuh gini. Gitu ya. Kalau dia cerita, walaupun nggak lucu, Anda kata. Itu yang saya bilang, perempuan lebih membutuhkan telinga Anda ketimbang mulut Anda. Lebih membutuhkan bahu Anda. Ya, dada Anda. Nggak perlu banyak bicara. Pasangan Anda membutuhkan empati Anda. Ini loh, ini yang hilang, mendengarkan. Ayo ngomong jujur, mendengarkan orang lain bicara hari-hari ini menjadi mudah atau sulit? Sulit kan? Anak baru cerita. Gimana caranya orang supaya bisa bercerita dan kita bisa mendengarkan? Dipancing dengan pertanyaan. Ingat gak? Yesus tuh tanya sama murid-muridnya, menurut orang banyak, aku ini siapa? Terus dia tanya pertanyaan kedua, kalau kalian, menurut kalian, aku ini siapa? Lihat. Bapak, dia tahu di mana Adam dan Hawa ngumpet, tahu kan? Tapi dia tanya, Dam, kalian di mana?
Tahu nggak Kain bunuh Habel? Tapi dia tanya, Kain adikmu di mana? Itu komunikasi yang hilang di dalam keluarga. Kebiasaan untuk bertanya. Dan kalau bertanya jangan pakai jawaban benar atau salah. Atau pilihlah salah satu jawaban, A, B, C, D. Harus pertanyaan yang membuat dia mau bercerita. Gimana perasaan mama tadi pagi waktu lihat orang itu seperti begitu. Itu caranya. Bisa nangkep ya? Sehingga dia bisa jujur bercerita dari dasar hatinya. Jadi mendengarkan itu adalah hal yang paling penting. Nah sekarang saya akan tutup dengan 3 definisi baik tentang hal mendengarkan. Slide-nya. Yang pertama, Anda tidak sedang memikirkan tentang apa yang ingin Anda ucapkan ketika ia berhenti berbicara. Amsal bilang, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi orang kalau bijak, dia semakin pinter. Dia nggak akan ngomong apa-apa sebelum selesai. Dan konflik seringkali terjadi karena pasangan belum selesai bicara, kita sudah motong. Itu sebabnya terjadi konflik. Ya, dulu saya dengan istri sering konflik. Akhirnya kami punya aturan begini, kalau mama bicara aku akan dengar sampai habis. Kalau aku bicara tolong mama dengar sampai habis. Dipotong waktu pertama kali latihan, sering dipotong. Nah itu yang membuat kami akhirnya berantem. Tapi makin lama kita makin ahli. Dan satu hari istri saya melakukan sesuatu yang tidak wajar buat saya. Ibu-ibu tahu? Dia datang, waktu itu belum ada iPad, belum ada iPhone begini, belum ada BlackBerry. Dia datang menggunakan block note, notes catatan begitu. Waktu saya ngomong dia begini. Karena saya nggak paham. Saya lantas ngomong gini, kamu pikir saya dosen lagi kasih kuliah kok kamu catat? Macem-macem aja. Istri saya bilang gini, kan papa suka bilang, aku udah bicara berulang kali, kamu tuh suka lupa. Aku pikir ada benernya juga. Sekarang aku belajar. Papa ngomong, aku catat. Terus saya mikir, logik banget. Masuk di akal banget gitu maksud saya. Dan saudara tahu, kemudian kalau dia bicara, saya juga nyatet juga. Karena dua-duanya sekarang sudah punya HP, sudah punya iPad. Jadi kita kalau konflik saling mencatat. Nanti di waktu senggang kita lihat apa yang menjadi pembicaraan itu. Bisa ingat ya, itu bagusnya kalau kita mendengar khotbah, mencatat. Itu rahasia orang pintar. Saya percaya di sini karena udah terlalu pintar semua dengar khotbah begitu. Begitu. Ya, yang kedua. Definisi yang kedua. Anda menerima secara utuh apa yang baru diucapkan tanpa menghakimi apa yang diucapkan atau bagaimana cara ia mengucapkan. Ngomong jujur, susah enggak? Susah enggak? Mendengar tanpa menghakimi. Itu kan sah-sah saja pendapat orang lain. Dia bilang bahwa saya enggak suka dengan sikap mama, saya enggak suka dengan sikap papa. Kan sah-sah saja. Enggak usah dikomentari, saudara terima dengan senang. Terima kasih. Pernikahan itu adalah belajar seumur hidup mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahin. Betul enggak? Ya, ingat ya, waktu belum menikah Anda cuma melihat 10% manusia yang Anda cintai. Tapi nanti setelah menikah Anda akan terbuka, lihat dia kentut sembarangan. Dia tidur enggak sikat gigi. Suka ngupil sembarangan terus diumpetin di bawah mimbar. Anda lihat hal-hal yang jorok. Dan di situ makanya saya bilang orang tuh kalau belum nikah buka mata lebar-lebar. Makanya banyak ngobrol. Kalau kencan itu banyak ngobrol, bertanya pendapat kamu gimana. Karena nanti setelah menikah Anda harus tutup mata rapat-rapat. Anda harus maklum dengan semua kekurangan pasangan kita. Baru Anda bisa berhubungan dengan baik. Dan definisi yang terakhir, Anda dapat mengulangi apa yang telah diucapkan pasangan Anda dan apa yang Anda pikir tentang perasaannya saat berbicara. Itu artinya mendengar. Nah saya mau katakan pada saudara, kalau Anda mau menikah yang baik, sesi-sesi seperti gini, pelajaran-pelajaran seperti begini yang perlu Anda dalamin. Saudara bayangkan, dulu saya kuliah.
untuk menjadi sarjana hukum 3,5 tahun. S2 saya dalam bidang psikologi, doktor saya dalam bidang psikologi. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan. Sekarang ngomong jujur, berapa banyak orang menikah belajar? Kan paling cuma kursus pernikahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, padahal itu seumur hidup. Makanya kita dalam rumah tangga banyak jungkir balik. Sekarang saya banyak menasehati banyak pasangan. Kalau mau menikah yang baik, setiap tahun minimal harus mengikuti program seminar keluarga. Minimal 2 kali. Pilot di Amerika Bapak Ibu tahu, untuk memperpanjang surat izin mengemudi mereka, license mereka. Setiap tahun mereka harus mengikuti 2 kali program upgrading, baru license. Sekalipun jam terbang mereka sudah di atas 10.000 jam terbang. Tapi mereka tidak ikut seminar 2 kali dalam setahun. Mereka nggak bisa diperpanjang surat izin mereka. Itu di Amerika. Ada banyak orang menikah nggak pernah belajar. Makanya apa? Rumah tangganya jatuh, hancur. Ingat ya, dalam pernikahan modalnya bukan hanya jatuh cinta. Tapi bangun cinta. Setuju? Ya. Sampai di akhir istri saya meninggal dunia. Hati saya hancur sekali. Kenapa? Karena setiap hari saya pergi berdua, makan berdua, pergi kemana-mana berdua. Dan itu saya latih bertahun-tahun. Dan cinta saya dengan istri saya itu menjadi contoh buat banyak orang. Menginspirasi buat anak-anak menantu saya. Amin. Mari kita berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nanti dalam ibadah kedua saya akan berbicara lanjutan daripada pelajaran. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Kita buka tangan di hadapan Tuhan, seraya kita memandang Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang berbicara di hati kita semuanya. Supaya kita memperbaiki komunikasi kita dengan pasangan kita. Jangan berusaha jadi ayah ibu yang baik, tapi kita tidak pernah berusaha menjadi pasangan yang baik. Anak-anak akan merasa lebih aman kalau mereka melihat kedua orang tuanya saling mencintai. Hidup di dalam keharmonisan, di dalam kemesraan satu dengan yang lainnya. Anak-anak akan merasa aman. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai pasangan, atau saudara-saudara yang satu hari akan menikah, belajarlah, buka hati, terima firman Tuhan. Jangan pernah memaksa pasangan Anda. Apa yang Anda ingin pasangan Anda lakukan pada Anda, lakukan terlebih dahulu. Berikan perhatian dan belajar mendengarkan dengan baik. Pada waktu pasangan Anda berbicara, perhatikan dia. Jangan sambil terima telepon. Jangan sambil ngobrol dengan yang lainnya. Gunakan mata Anda untuk melihat pasangan Anda. Bahasa tubuh Anda, arahkan ke tubuh pasangan Anda. Perhatikan dengan seksama. Itu artinya Anda mendengarkan dengan baik. Perbaiki pernikahan kita, saudara-saudara, maka hidup Anda akan menjadi bahagia. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran. Biarlah firman-Mu terus bekerja, terus menjamah setiap kami. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa, terus berdoa, minta pada Tuhan untuk belajar mengasihi pasangan sendiri. Saya undang Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang berbicara pada pagi hari ini. Dan pasti ada maksud Tuhan. Biarlah kami semua memperbaiki kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, pasangan-pasangan kami, hubungan dengan keluarga. Itulah yang Tuhan mau di hari-hari ini. Terima kasih Bapak untuk Bapak Andreas Sustono yang Engkau sudah pakai pagi hari ini untuk memberkati kami. Mari saudara arahkan tangan kepada hambanya ini. Biarlah Tuhan memberkati kembali apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Jadikan dia terus berkat bagi banyak orang di dalam jaringan doa di mana-mana. Dan khususnya Tuhan, misi-misi yang dia masih terus lakukan di daerah Bromo Tengger. Orang-orang yang punya kepercayaan yang kuat, dan biarlah mereka semua boleh dibawa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang dahsyat, dan kiranya Tuhan terus memberkati kami sampai Tuhan datang kembali dengan kesetiaan yang sempurna. Mari arahkan hati kita ke hadirat Tuhan dan terimalah berkat-Nya, yaitu damai dan sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang luar biasa yang diturunkan bagi kami, dan terus ada di dalam keintiman dengan Roh Kudus-Nya. Itulah yang menyertai kami semua pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita semua tetap setia kepada-Nya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andreas, Tuhan berkati. Bapak Saudara bisa duduk kembali dan bersatu teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi hari ini. Ibadah live streaming di rumah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.